Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Haha. Seperti biasa di sini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Jadi kali ini saya mendapatkan kartu grafis dari MSI GeForce GTX 1650 Super ya. Kartu grafis ini versi Ventus XS ya, Extra Small OC Edition. Kemudian dia arsitektur touring shader ya, GDDR6 DirectX 12 Ansel ya. Jadi sepintas untuk kartu grafis ini bisa masuk kategori kartu ITX ya, tapi bentuknya juga sangat compact, dual fan dengan seri GeForce GTX 1650 Super Ventus XS OC ya. Untuk serial number dan dari unit dan box sudah saya pastikan sama guys. Jadi mantul jibul terkuul-kuul. Oke, ini untuk box di bagian belakangnya, dia desainnya udah premium ya, premium design. Tentunya sangat compact dengan MSI Afterburner. Dan untuk lebih detailnya kita lihat ya unitnya ya, GDDR6 ya. Oke, kelengkapan yang didapat pertama kali di sini kita bisa lihat ada thank you card atau ucapan terima kasih dari MSI, kemudian ada quick guide ya, user guide, dan tentunya ada kas dari MSI ya. Static back, anti static back dari MSI ya, anti static back dari MSI. Untuk unitnya seperti ini kita lihat ya. Jadi untuk kartu grafis ini dual fan ya, dual fan kas dari Ventus XS. Kita buka terlebih dahulu untuk port-portnya ya, tutup portnya. Jadi dual fan dengan bentuk fannya sangat compact dua-duanya, dengan heatsink berwarna chrome semi minimalis. Kemudian PCI Express 3.0 dan ini platnya juga masih sangat bersih banget, terkinyis-kinyis ya. Kemudian kita lihat untuk di bagian atas kartu ini sudah dibekali dengan gold pipe ya. Untuk seri Ventus di bawahnya mungkin belum memiliki gold pipe, tapi untuk seri supernya ini sudah terdapat pipa berwarna gold dan tentunya sudah high quality komponen. Ada logo MSI, GeForce GTX dan membutuhkan 6 pin power tambahan untuk suplai dayanya. Untuk menggeber kartu grafis ini bisa sampai 100 watt ya untuk full loadnya, seperti itu guys. Ini untuk desain di bagian atas. Untuk house-nya seperti ini, mantap. Heatsinknya ini juga tebal banget ya, jadi kartu grafis ini pendinginnya benar-benar maknyus guys. Untuk displaynya sendiri, kartu ini dibekali dengan 3 buah display, 1 buah display port ya, 1 buah HDMI port dan 1 buah DVI port dengan plat yang like new buy. Kinclong guys, kinyis-kinyis. Oke, kita lihat di plat bagian belakangnya. Untuk plat fibernya juga sangat bersih, terawat ya, sangat bersih guys, sangat bersih, kinclong. Kemudian untuk segel pabrikannya masih utuh ya, factory seal if remove. Kemudian segel dari WPG nya juga masih utuh per akhir November 2020. Jadi akan expire di Desember ini ya, Desember ini akan expired guys, Desember 2022. Untuk serial number sudah saya pastikan sama, cocok guys, aman jaya, klop. Dan langsung saja kita akan tes ya. Sebelumnya sudah saya tes menggunakan time spy di 3D Mark dan berjalan dengan mulus, lancar, adem guys. Oke, kita ke PC dulu. Kita paskan terlebih dahulu guys. Kita pasang di port PCI Express ya, 3.0 ya, 3.0. Karena memang kartu grafis ini masih generasi PCI Express 3.0. Kita menggunakan 6 pin power tambahan ya, 6 pin power saja guys. Dia sudah bisa nge-push sampai 100 watt. 100 watt dari Nvidia itu tentunya sangat-sangat hemat daya guys. 600 terang ya. Kita zoom terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan port HDMI ya, kita pasang. Dan ini kita supply dengan power supply Coger CMX 700 watt 80 plus. Kita langsung nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, mantul jiwul terkuul-kuul. Kita sorot dulu, perputaran kipasnya mulus ya, mulus terkulus-kulus guys, okulus ya. Just display sudah tampil, kita menuju ke display. Sudah masuk Windows malah. Oke, paskan center dulu.
Semoga pas ya, ini ngepaskannya emang agak tricky. Oke, untuk display di sini sudah terlihat ya guys ya. Display sudah Full HD karena ini merupakan tes kedua, dan kita masuk ke sistem. Saya tes per 26 Oktober jam 11.08 siang. Kita perdekat layarnya. Oke, biar full screen ya. Full screen. Biar tidak degling. Oke. Ini sini kartu grafis menunjukkan suhu 35 derajat Celcius ya, adem guys. Adem bener. Dengan suhu terendah di 34 derajat Celcius. Kita buka MSI Afterburner-nya di 36 derajat Celcius. Kita buka GPU Z dan software yang akan kita pakai untuk render ya, atau benchmark ya. Kita akan pakai dari 3D Mark aja. Kita lookup dulu untuk spesifikasi kartu grafisnya. Sebenarnya sudah saya buka tadi. Jadi di sini ada dua versi dari MSI yang sama-sama compact ya. Satunya ITX, satunya Ventus XS. Ventus itu lebih besar dari yang ITX, tapi ya bisa dibilang selisih sedikit. Kita buka yang MSI GTX 1650 Super Ventus XS OC ya. Kartu grafis ini kenceng guys, dia arsitekturnya touring, GPU 6 TU 116. Dia memiliki 6.600 transistor ya. 6.600 juta transistor. Subvendor dari MSI, render texture mapping 3280 dengan shader 1280 core. Direct support 12_1, PCI Express 16 kali 3.0. Kemudian GDDR6-nya Micron 4GB 128 bit dan bandwidthnya kenceng guys, 192 GB per second. Dia sudah bisa mendeteksi driver-driver terbaru dari Nvidia. Saat ini kebetulan yang terinstall di PC saya 512.77 WHGL ya. Untuk base clocknya 1530, memory clocknya 1500, dan boost clocknya 1740 MHz seperti yang tertera di Touch Power Up. Kartu ini dual slot, panjangnya 18 cm, lebarnya 11,5 cm, dan tebalnya 4,2 cm guys. TDP nya 100 watt, suggested power supply nya di 300 watt dengan HDMI nya udah versi 2.0. Untuk DisplayPort nya 1.4A ya, 1.4A. Untuk saat ini kita, oh ya, dia membutuhkan 6 pin port tambahan seperti yang sudah kita lihat tadi di awal. Saat ini kita akan tes menggunakan time spy, dimana sebelumnya saya tunjukkan terlebih dahulu. Di beberapa menit sebelumnya sudah saya tes menggunakan time spy. Dia bisa mencapai 64,3 derajat Celcius untuk full load ya, tes pertama dengan suhu terendah 36 derajat Celcius, dan skornya seperti ini, mantap ya, tidak terpaut jauh dari average score. Dan kita akan langsung jalankan lagi time spy di preset 1080 yang tentunya ini akan lebih jamin soro, mantul, jiwel, terkul-kul. Oke, kita jalankan guys. Collecting system info. GPU fan berputar di 23% ya. Ini sebenarnya bisa dilebarin lagi, nanti kita lebarin waktu result aja. Idle dia di 3,8 watt sampai 21 watt ya. Untuk full load nanti kita akan lihat saat ini guys, di after testnya ya. Suhu di 38 derajat Celcius seperti seri 1650 Super lainnya. Dia akan idle di kisaran 38, 39, 40, bahkan ada yang 41 untuk idle ya, karena dia sudah GDDR6 dengan TDP di 100 watt untuk full loadnya. TDP full load ya. Oke, time spy grafik test setunggal. Kita mulai guys. MSI Ventus XS GTX 1650 Super. Stabil guys, dari tes pertama yang saya lakukan untuk menjalankan time spy itu benar-benar santuy ya, santuy. Untuk kelas 1650 Super ya, stabil. Temperatur 50 derajat Celcius, super duper senyap suara kipasnya. Dia berputar di 26%, 27% RPM, TDP di 98 watt, 95 watt, dengan VRAM terpakai di 1,9 GHz GB ya kalau VRAM. Memory clocknya yang di 6 GHz, core clocknya di 1,9 GHz. Sedangkan prosesor usage hanya di 40-an%, temperatur prosesor di 40-an, 37 sampai 40, di bawah 50 derajat Celcius. Dan prosesor berjalan di clock speed 3,9 ya full loadnya. Untuk RAM terpakai 16 GB hanya di 5,9 GB atau 6 GB terpakai untuk menjalankan tes ini dengan average FPS di 46 fps, realnya di 34an dan mulus ya. Suhu tertinggi di 58 derajat Celcius, masih
di bawah 60 derajat Celcius. Tentunya sangat jauh dari 70 bahkan 80 derajat Celcius ya. Yang notabene orang bilang 80 pun masih normal, 70 juga masih aman. Nah, ini masih di bawah 60 derajat Celcius untuk kondisi masih segel ya. Lanjut ke time spy grafik test 2. 45 derajat Celcius suhu langsamnya ya, idle ya. Langsung start ke 53 derajat Celcius. Ini untuk tes kedua ini lebih berat ya secara renderingnya ya. Untuk tekstur mappingnya juga lebih tajam. 57 derajat Celcius ya, dengan kipas full load di 34% RPM. Usage-nya bisa 99 sampai 100% untuk menjalankan tes ini. Real FPS-nya berada di 21-an ya, 21 sampai range 20-an FPS sampai di bawah 30 untuk. Nah, dia bisa tembus di atas 30 dengan suhu masuk 60 derajat Celcius ya. Masih tipis-tipis dengan tes pertama, tapi ini jauh lebih dingin dari tes pertama. Temperatur di 61 derajat Celcius. Mantul Jewel tercool-cool. Tembus 62 derajat Celcius. Karena ini memang yang time spy ini, grafik test ini memang sangat berat ya. Sangat berat, sangat tajam layoutnya. Dan dia hanya stay di 60-an, 60 di bawah 65 itu menggigil guys. Mantap. Jadi tes pertama dan tes kedua udah selesai. Ini tinggal melewati CPU tes ya, prosesor yang dipakai. Setelah itu baru kita akan lihat skornya secara valid ya. Oke, kita tunggu saja untuk menyelesaikan CPU tes kali ini. Untuk CPU tes dari time spy ini dengan Core i5 4690K, prosesor kentang jadul ya, jadi juga bisa dilipat dengan lancar ya di 17 fps ini. Kalau kita lihat kartu grafis cenderung idle di 5% sampai 18%, suhunya sudah berangsur turun ke 46-47 derajat Celcius. TDP idle-nya sangat mengagetkan guys, dia idle bisa di 12 watt, 7 watt untuk kartu grafisnya ya. Mantap jiwa guys, mantap jiwa terkawa-kawa. Sedangkan prosesornya full load di 53 watt ya. TDP dari prosesor mantul jiwa terkuul-kuul. Just gandos guys, sudah turun ke 44 derajat Celcius. Sudah selesai tesnya, kita akan lihat resultnya langsung guys. Jadi suhu tertinggi ini 63,3 guys, 63,3 derajat Celcius. Jadi adem ya. Harusnya ini VGA-nya pakai jaket ini. Oke, kita lihat skornya. Untuk time spy skornya di angka 4324 ya, masih terpaut sedikit lah dengan tes pertama yang kita tes sebelumnya. Dan average skornya di 4400-an ya, terpaut kurang lebih 50-an, skornya 50 poin. Grafik skornya di 4700-an, CPU skornya 2900-an. Kemudian ini tingkat kestabilannya oke ya, bagus ya. Dimana tes pertama di sini bisa achieve 58 derajat Celcius, tes kedua di 63,8 derajat Celcius, dan tes terakhir berangsur turun ke 44,3 derajat Celcius. Jadi mantul jiwel terkuul-kuul guys, mantul jiwel terkuul-kuul. Oke, untuk sensor di sini kartu grafis ini efektif berjalan di 1930 MHz dan GPU clock maksimal di 1950 MHz. Untuk memori clocknya sendiri dia berjalan di 1500 MHz maksimal. Dan untuk fan speednya kita bisa lihat ya, idle-nya di 23%, minimalnya 23%, idle-nya 26%, dan maksimalnya di 40%. Jadi untuk full load-nya itu ada gap kurang lebih 14% ya guys ya, dimana dia lebih cenderung stay di 26%. Jadi ini menandakan kartu grafis ini adem ya guys ya. Untuk core voltage-nya di sini 0,631 volt minimal, sedangkan saat idle 0,637 volt karena ini masih proses pendinginan setelah benchmark. Jadi dia terpautnya sangat sedikit, jadi ini menandakan kartu grafis ini sangat-sangat santuy ya, dimana full load-nya di 1,031 volt. Untuk voltasenya atau TDP-nya sendiri, thermal design powernya itu di sini dia konsumsinya di 100 watt maksimal, minimalnya 3,8 watt, dan idle-nya juga sama di 3,8 sampai 4 watt ya. Super duper ngirit daya guys. Oke. Jos Xiaomi Soro untuk kartu grafis MSI Ventus GTX 1650 Super. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya guys. Bantu menjadi 1000 subscriber ya guys ya. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.